Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya kembali. Ya, koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan tayangan dari PPT saya. Kenalkan, saya Jiri Puspitasari SPD MPD CGP Angkatan 7 Kabupaten Blora. Dengan fasilitator Bapak Juari SPD MA dan sebagai pengajar praktik Ibu Susi SPD MPD. Setelah saya mempelajari modul dari modul 1.1 hingga 1.4, saya berkesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru inspiratif tahun 2022 ini, saya harus mempunyai kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya, walaupun merubah budaya itu tidak mudah Bapak Ibu, namun saya tetap optimis dengan adanya program guru penggerak ini, kita semua mampu menggerakkan diri kita, menggerakkan orang lain dan menggerakkan semua elemen yang ada di sekolah sehingga kita bisa menuju sebuah kemerdekaan yang hakiki melalui kurikulum Merdeka Belajar. Budaya positif. Bapak Ibu tentunya sudah tidak asing lagi dengan istilah budaya positif, bukan? Bahkan Bapak Ibu sudah melakukannya. Nah, di dalam modul 1.4 ini, budaya positif yang dimaksud adalah yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Kemudian yang kedua ada konsep disiplin positif. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Dan yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol seorang guru, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, sangat bagus sekali ketika kita menerapkan budaya positif ini di sekolah. Kita akan bahas yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus dan respon. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab Bapak Ibu. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan di sekolah selama ini. Yang kedua adalah Bapak Ibu, konsep disiplin positif. Hal ini merupakan topik pembahasan mengenai kedisiplinan Bapak Ibu. Belajar tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Disiplin positif ini bisa kita awali dari diri guru sendiri dengan misalkan mengajar tepat waktu. Yang ketiga adalah keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini perlu kita buat bersama dengan peserta didik kita, dan kita bisa meninjaunya dari waktu ke waktu apakah keyakinan kelas yang kita buat sebelumnya itu masih relevan atau tidak. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu bisa digunakan untuk membentuk kepribadian yang positif bagi siswa. Siswa bisa berkomitmen, mereka harus tahu apa yang harus mereka lakukan selama di kelas, apa yang tidak boleh mereka lakukan di kelas, semua sudah mereka rancang bersama dengan guru, sehingga harapannya adalah guru dan siswa dapat sama-sama mematuhi dari keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Keempat ada pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh peserta didik kita? Kadang-kadang kita menganggap mereka itu usil, mereka itu nakal, mereka itu tidak mematuhi aturan. Nah, padahal ada kebutuhan dasar dalam diri mereka yang tidak tercukupi. Contoh 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, membela diri. Kemudian yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, love and belonging. Kebutuhan untuk diterima. Nah, biasanya anak-anak yang merasa tidak diterima, ini anak-anak yang kadang mempunyai sifat introvert Bapak Ibu, sehingga mereka lebih banyak pasif dan diam ketika mereka berada dalam sebuah kelompok. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Kemudian yang ketiga ada kebebasan atau freedom. Saya cenderungnya lebih suka independence daripada menggunakan kata freedom. Kebutuhan akan pilihan. Baiklah, manusia memang bebas memilih. Namun apakah pilihannya itu tepat atau tidak?
Nah, kita kembalikan kepada masing-masing individu. Kemudian ada kesenangan atau fun. Kadang yang anak lakukan itu senang menurut mereka, tapi belum tentu itu sesuai dengan aturan. Contoh, ketika mereka bersenang-senang dengan temannya dengan cara membolos, itu kurang tepat. Kemudian penguasaan atau power, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Anak itu kadang perlu dipuji Bapak Ibu dengan kehebatan dia, apa yang sudah dia lakukan. Namun Bapak Ibu juga tahu bahwa penguasaan atau power ini biasanya akan berdampak lebih bagus apabila anak itu mempunyai talent atau bakat yang terasah Bapak Ibu. Demikian untuk pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum. Kita sebagai guru dianggap sebagai penghukum. Dalam hal ini bisa hukuman fisik maupun verbal ya. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru menyampaikan dengan suara lembut. Bagaimana kalau orang tuamu tahu? Yang ketiga adalah teman. Guru memposisikan dirinya sebagai teman. Nah, kalau menurut saya lebih suka yang guru sebagai teman. Kenapa? Karena dengan menjadi teman, kita akan lebih dekat dengan mereka dan tahu permasalahan apa yang mereka hadapi tanpa mereka malu untuk menceritakan kepada kita. Kemudian monitor atau pemantau atau pengawas. Nah, biasanya kata-kata yang digunakan oleh guru adalah apa yang telah kamu lakukan. Dan yang kelima adalah manajer. Manajer ini adalah yang paling ideal Bapak Ibu. Kenapa? Karena guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya. Sepertinya posisi manajer inilah yang paling tepat untuk menjadikan guru sebagai manajer dalam sebuah pembelajaran di kelas. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, segitiga restitusi ini sangat-sangat merupakan sebuah penyelesaian permasalahan yang ada di kelas yang menuntun siswa untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Bapak Ibu, kita perlu melakukan segitiga restitusi. Saya sangat bersyukur sekali di CGP Angkatan 7 ini saya memperoleh banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, terutama mengenai 6 hal yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Bapak Ibu, berikut adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi yang ada di sekolah saya. Yang bertentangan di bawah ini nama lengkap Bagus Wahyu Pamungkas. Iya, silakan duduk Mas Heri. Baik Mas Heri, kamu tahu tidak kenapa Bu Jiri memanggil kamu ke sini? Tahu Bu. Ya, ini terkait dengan kemarin kamu bolos sekolah. Ya. Baik Erik, Bu Jiri mau tanya sebelumnya, kenapa kamu bolos? Karena saya lebih suka bermain di luar sekolah dengan teman. Bapak Ibu semua, dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4 ini saling berkaitan erat dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Budaya positif dilaksanakan sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki perilakunya dalam hidup dan tumbuhnya sesuai dengan kodrat anak. Oleh karena itu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. Budaya positif merupakan bagian dari visi guru penggerak. Budaya positif harus dikembangkan sehingga mampu untuk mewujudkan visi guru penggerak,
yang nantinya juga akan lebih luas lagi menjadi visi sekolah, yaitu terwujudnya merdeka belajar dan murid yang berprofil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi itu diperlukan adanya kolaboratif, kekuatan positif yang baik dari dalam maupun dari luar sekolah. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui sebuah pendekatan yang bernama pendekatan inquiry apresiatif. Dengan tahapan baca, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Inquiry apresiatif adalah suatu pendekatan berbasis kekuatan positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Baik, banyak sekali hal yang saya dapatkan ketika saya mempelajari modul ini. Hal menariknya adalah saya bersama murid mempraktikkan secara langsung ketika ada kasus yang terjadi di sekolah. Kemarin baru saja saya menyelesaikan sebuah kasus mengenai pemukulan. Kasus itu berhasil saya selesaikan dengan baik dengan segitiga restitusi. Hal ini sangat menyenangkan bagi saya. Kenapa? Karena selama ini saya hanya memasrahkan urusan ketika siswa itu bermasalah seperti pemukulan langsung ke kesiswaan dan guru BK. Tapi dengan adanya segitiga restitusi ini, saya bisa menangani anak-anak yang bermasalah itu dengan pendekatan-pendekatan yang saya sesuaikan dengan segitiga restitusi. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Ya, perubahan mengenai penerapan kesepakatan yang telah dibuat yaitu keyakinan kelas. Perubahan ini sangat berarti bagi saya dan peserta didik saya karena kami berusaha untuk menghargai kesepakatan dan berkomitmen untuk menjalankan sebuah keyakinan yang kita sebut dengan keyakinan kelas. Nah, sebuah perubahan itu pasti akan terjadi. Namun dengan melaksanakan budaya positif di sekolah, semoga berdampak positif juga pada karakter peserta didik saya. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Baik, pengalaman baru pastinya selalu menantang dan selalu menyenangkan. Alhamdulillah untuk penerapan dari budaya positif ini saya mendapatkan dukungan dari murid, guru sejawat, serta pihak sekolah. Membuat kesepakatan, sebuah keyakinan yang disepakati oleh murid, menerapkan posisi guru sebagai manajer, kemudian membuat penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi, mengetahui bahwa hukuman dan reward itu kadar takarannya seperti apa, serta mengetahui dasar kebutuhan dari setiap siswa itu yang berbeda-beda. Untuk mengetahui semua itu, saya harus banyak belajar mengenai budaya positif yang saya dapatkan pada modul 1.4 ini. Harapan saya dengan mempelajari budaya positif tersebut, saya mampu menerapkannya dengan baik dan mengetahui bahwa budaya positif akan membentuk pola pikir yang positif juga. Terima kasih. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Ya, perasaan saya pastinya sangat senang mendapatkan pengalaman baru dalam sebuah pembelajaran. Saya lebih nyaman dalam memberikan pelajaran di kelas dan saya mampu menciptakan sebuah solusi dari permasalahan yang dialami oleh siswa. Dan juga saya mudah mendeteksi penyebab terjadinya sebuah permasalahan yang dilakukan oleh siswa saya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Ya, penerapan segitiga restitusi sudah sangat baik karena ada kasus pemukulan anak yang terjadi di sekolah saya dan saya sebagai guru harus bertindak seperti apa sudah ada dari materi yang saya pelajari di budaya positif. Terkait dengan memvalidasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan
menanyakan keyakinan yang terdapat pada segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Ya, 5 posisi kontrol yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya memposisikan diri sebagai teman pada awalnya. Saya berusaha dekat dengan murid supaya lebih memahami karakternya. Namun ternyata posisi manajerlah yang paling tepat untuk guru dalam sebuah interaksi dengan murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya saya belum pernah. Ketika ada permasalahan di kelas, biasanya saya menyelesaikan dengan bantuan guru BK dan kesiswaan. Karena saya menganggap bahwa permasalahan di kelas merupakan tanggung jawab bersama. Oh, ternyata tidak. Ketika permasalahan itu terjadi di kelas, guru sebagai manajer wajib menyelesaikannya. Dan sebelum mempelajari modul ini, saya tidak paham mengenai hal itu. Nah, karena itu sekarang sebelum terjadi sebuah permasalahan, saya mengantisipasinya dengan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain menurut Anda yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, yang perlu diajarkan adalah tentang tipe kepribadian anak seperti diagram di samping, supaya kita lebih mengenal kepribadian anak. Kita tidak bisa menyamaratakan kepribadian anak sanguinis, koleris, melankolis, dan pragmatis. Kenapa? Karena mereka mempunyai tipikal yang berbeda-beda. Namun, dengan kita mempelajari karakter mereka, harapannya adalah anak-anak ini mampu kita tangani permasalahannya sesuai dengan tipe dari kepribadian anak tersebut.